Assalamualaikum anak-anakku sekalian. Bertemu kembali dengan Bu Septriza Kusumaningtyas. Apa kabar kalian hari ini? Tentu baik ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang artikel. Apa itu artikel? Yuk simak terus pembelajarannya. Pernahkah kamu membaca koran? Nah, di bawah ini, Bu Septriza berikan 3 contoh tempat yang bisa kalian temukan untuk membaca artikel. Tempat yang pertama, artikel bisa kalian temukan di koran. Kemudian, yang kedua, kalian bisa menemukan artikel di majalah. Dan yang ketiga, kalian juga bisa menemukan artikel dalam jurnal penelitian. Adapun tujuan pembelajaran kalian pada pagi hari ini, yang pertama, kalian mampu memahami ciri dan jenis artikel. Yang kedua, kalian mampu mengevaluasi informasi dalam artikel. Yang ketiga, menyusun opini dalam bentuk artikel. Yang keempat, menganalisis kebahasaan artikel. Dan yang terakhir, mengonstruksi artikel sesuai dengan kaidah kebahasaan. Bagaimana anak-anakku sekalian? Siap ya? Yuk simak terus pembelajarannya. Lalu, apa itu artikel? Pengertian artikel. Artikel adalah karangan berisi fakta dan opini yang dibuat untuk dipublikasikan di media cetak maupun media sosial. Teks artikel bertujuan untuk menyampaikan gagasan, dilengkapi data dan fakta yang disajikan dalam bentuk tulisan. Sebuah artikel itu dapat meyakinkan, mendidik, dan juga menghibur pembaca. Tak terkecuali tujuan artikel memang bertujuan untuk memberikan informasi. Baik, selanjutnya akan Bu Satriza jelaskan tentang jenis artikel. Artikel jenisnya ada 4 anak-anak. Yang pertama artikel praktis, yang kedua artikel ringan, yang ketiga opini, dan yang keempat analisis ahli. Apa itu artikel praktis? Artikel praktis merupakan artikel yang mengutamakan keterampilan daripada pengembangan pengetahuan. Artikel ini cenderung naratif, artinya pesan yang disusun sesuai dengan urutan waktu, peristiwa, atau tahapan. Yang kedua, artikel ringan. Hal utama yang dibahas dalam artikel ini ialah masalah yang ringan. Biasanya, penulis mengemas artikel ini dengan humor atau memberi kesan menghibur pembaca, tapi isinya tetap informatif. Jadi, pembaca tidak perlu berkonsentrasi penuh untuk membaca sebuah artikel ringan. Nah, kalian juga bisa menemukan artikel ini di majalah remaja, koran, atau bahkan blog. Yang ketiga, disebut dengan artikel opini. Jenis artikel hanya ada di dalam surat kabar atau majalah yang memiliki penempatan khusus. Penempatan khusus ini terdapat dalam rubrik, misalnya kolom opini, tajuk rencana, atau editorial, dan lain-lainnya. Yang terakhir, jenis artikel adalah analisis ahli. Jenis artikel ini bisa dikatakan bentuk artikel yang paling serius. Wah, bagaimana bisa seperti itu ya? Nah, di antara artikel lainnya, artikel analisis ahli berisi laporan sistematis mengenai hasil kajian atau penelitian, misalnya skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian lainnya. Ciri khasnya dalam artikel analisis ahli adalah penyajiannya yang tidak panjang lebar, tetapi tidak mengurangi nilai keilmiahannya. Biasanya artikel ini dimuat dalam jurnal-jurnal ilmiah. Bagaimana? Sudah bisa membedakan jenis artikel ya? Yuk kita lanjutkan ke tahapan berikutnya. Nah, sekarang silakan keluarkan gawai kalian dan kalian bisa memindai kode batang di bawah ini. Kode batang ini berisi contoh artikel yang Bu Satriza berikan. Silakan kalian lakukan pindai kode batang di kedua kode QR berikut untuk membaca jenis-jenis contoh, jenis-jenis dari artikel. Dipersilakan anak-anakku sekalian. Nah, bagaimana?
Sudah bisa membedakan antara jenis artikel ringan dan artikel jurnal ilmiah kan? Tentu mudah bagi kalian ya. Selanjutnya akan Bu Satriza berikan materi tentang ciri-ciri teks artikel. Ciri-ciri dari teks artikel ada 5. Yang pertama, isi tulisan dalam artikel adalah didasari oleh fakta. Artinya, seluruh tulisan dalam artikel merupakan kejadian yang nyata dan bukan sebuah rekayasa penulis maupun mitos. Ciri yang kedua bersifat faktual dan informatif. Artikel bersifat faktual yang berarti berdasarkan kenyataan dan mengandung kebenaran, serta informatif. Informatif yang berarti memberikan informasi berdasarkan hasil penelitian yang dapat dipastikan kebenarannya. Yang ketiga, mengandung opini atau gagasan yang subjektif. Artikel ditulis berdasarkan gagasan atau opini penulisnya. Akan tetapi, pemikiran tersebut dilandasi oleh fakta, hasil penelitian, maupun teori. Ciri yang keempat, artikel ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Agar mudah untuk diterima pembaca, artikel juga ditulis dengan komunikatif, tidak bertele-tele, dan ringkas. Maka dari itu, artikel juga disebut sebagai tulisan ilmiah populer. Ciri yang terakhir, penulisan artikel dibuat dengan sistematis. Artinya, dalam penulisannya harus secara tersistem atau sesuai dengan urutan atau kaidah kebahasaan dari teks artikel. Di dalam sebuah teks artikel pasti mengandung kalimat fakta dan kalimat opini. Nah, bagaimana cara membedakannya? Berikut Bu Satriza berikan penjabaran tentang fakta dan opini dalam teks artikel. Fakta artinya benar-benar terjadi dan nyata. Yang kedua, teruji kebenarannya. Yang ketiga, bukti terpublikasi secara jelas. Yang keempat, bersifat objektif. Dan yang kelima, keterangan tempat dan waktu tertulis secara jelas. Kemudian, apa yang membedakan opini dengan fakta? Opini itu berupa pendapat. Kemudian, tidak terdapat bukti yang jelas. Dan yang ketiga, opini itu bersifat subjektif, artinya berdasarkan pandangan pribadi dari penulis. Yang ketiga, itu belum teruji kebenarannya. Dan yang keempat, peristiwa belum terjadi. Masih semangat ya anak-anakku sekalian? Selanjutnya akan Bu Satriza jelaskan tentang struktur dari teks artikel. Struktur dari teks artikel ada 3. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Bagian pada struktur artikel ini berisi uraian aktual yang penting untuk dijadikan pijakan pembahasan di dalam artikel. Struktur yang kedua berupa argumentasi. Bagian argumentasi berisi permasalahan yang akan dibahas atau dikupas secara faktual dan informatif. Dan yang ketiga, penegasan pendapat atau reiteration. Bagian struktur artikel yang terakhir ini adalah kunci untuk merangkum pembahasan ke dalam bentuk simpulan. Nah, demikianlah 3 struktur dari artikel. Nah, setelah memahami struktur, selanjutnya akan saya jelaskan tentang kaidah kebahasaan dari teks artikel. Kaidah kebahasaan dari teks artikel yang pertama penggunaan istilah, yang kedua penggunaan kata kerja mental, yang ketiga penggunaan rujukan, yang keempat adverbia frekuentatif, yang kelima konjungsi yang menata argumentasi, yang keenam konjungsi memperkuat argumentasi, yang ketujuh kalimat retoris, dan yang kedelapan konjungsi kausalitas. Nah, selanjutnya saya jelaskan dulu ya. Yang pertama, kaidah kebahasaan yang pertama itu penggunaan istilah. Bu Satriza berikan contoh dengan paragraf berikut. Mengurangi berat badan, penumpukan lemak di perut bisa membuat tekanan otot pembatas antara perut dan esofagus semakin besar. Istilah medis untuk kondisi ini adalah hiatus hernia.
Itulah mengapa orang obesitas hingga ibu hamil kerap merasakan asam lambung naik atau sering disebut dengan heartburn. Dengan demikian, mengurangi berat badan sebaiknya menjadi prioritas bagi orang obesitas. Sebagai cara mencegah asam lambung yang naik, bagi ibu hamil, mengatur asupan nutrisi juga penting. Hamil bukan berarti lampu hijau untuk mengonsumsi banyak kalori tanpa dipantau. Nah, penggunaan istilah dari paragraf ini adalah yang pertama esofagus, yang kedua heartburn, dan yang ketiga adalah obesitas. Istilah-istilah tersebut digunakan dalam bidang kedokteran. Nah, dalam bidang kedokteran tentu akan berbeda lagi jika dengan bidang-bidang yang lain. Jadi istilah ini bergantung kepada konteks bidang apa yang dibicarakan. Begitu anak-anakku sekalian. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental saya berikan contohnya seperti ini. Asam lambung naik atau acid reflux bisa terjadi kapan saja dan menyebabkan rasa tidak nyaman di ulu hati hingga tenggorokan. Cara mencegah asam lambung naik bisa dengan mengubah pola makan hingga menyiasati siklus tidur. Terlebih bagi orang yang menderita GERD. Ciri-ciri asam lambung naik biasanya terjadi tidak lama setelah waktu makan. Nah, anak-anak perhatikan kata yang Bu Satrisa beri cetak tebal seperti kata menyebabkan, mencegah, mengubah. Nah, itu masuk ke dalam kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang tidak terlihat secara fisik. Kalau kata kerja material, dia terlihat secara fisik. Bisa dilihat secara langsung. Jika kata kerja mental, dia tidak. Jadi hanya bersifat sebuah bentuk pekerjaan yang tidak terlihat seperti itu. Selanjutnya akan bisa Trisa jelaskan ciri kebahasaan yang ketiga ya. Kebahasaan teks artikel yang ketiga yaitu menggunakan kata rujukan. Perhatikan contoh berikut. Berdasarkan penelitian-penelitian, program kesetaraan gender melalui sekolah memberikan dampak yang signifikan dalam penelusuran bias gender di masyarakat. Teks artikel biasanya mengungkapkan referensi dari sumber-sumber tertentu yang mungkin dikutip oleh penulis untuk menguatkan pendapat penulis itu sendiri. Oleh karena itu, kata-kata yang bermakna merujuk banyak digunakan dalam teks artikel. Misalnya menggunakan kata berdasarkan, mengutip, merujuk, itu menggunakan kata-kata yang menyatakan rujukan. Ciri kebahasaan yang keempat yaitu penggunaan kata keterangan atau adverbia frekuentatif. Adverbia frekuentatif diperlukan untuk meyakinkan pembaca, seperti selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, dan jarang. Contoh, tidur dengan posisi kepala lebih tinggi terkadang ada orang yang mengalami asam lambung naik saat malam hari. Ini bisa mengganggu kualitas tidur, bahkan menyebabkan sulit tidur semalaman. Cara menyiasatinya bisa dengan menggunakan atau membuat posisi kepala lebih tinggi sehingga resiko heartburn bisa berkurang. Perhatikan kata yang bisa tercetak tebal, tertulis terkadang. Terkadang di situ merupakan kata keterangan atau disebut juga dengan adverbia frekuentatif yang menyatakan keseringan. Oke, paham ya anak-anak ya? Kebahasaan yang kelima yaitu penggunaan konjungsi untuk menata argumentasi. Misalnya, kata pertama, kedua, berikutnya, selanjutnya, dan lain sebagainya. Contoh dalam kalimat, akibatnya asam lambung bisa naik kembali ke esofagus terutama setelah makan. Lebih jauh lagi, terlalu banyak minum alkohol membuat esofagus kesulitan membersihkan asam. Kebahasaan yang keenam yaitu penggunaan konjungsi untuk memperkuat argumentasi. Misalnya kata selain itu, sebagai, contoh, misalnya, padahal, justru.
Contoh dalam kalimat, lagi-lagi minuman bersoda juga membuat otot lower esophageal sphincter menjadi lebih lemah dibandingkan dengan minum air putih. Tak hanya itu, otot lower esophageal sphincter antara esofagus dan perut juga semakin tidak bisa menutup rapat. Jadi, konstruksi untuk memperkuat argumentasi itu, misalnya kata lagi-lagi dan juga tak hanya itu. Kebahasaan yang ketujuh adalah adanya penggunaan kalimat retoris. Apa itu kalimat retoris? Kalimat retoris merupakan kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Contoh, mengapa kemampuan literasi baca tulis perlu ditumbuhkan, terutama di kalangan peserta didik? Yang kedua, seberapa pentingkah kemampuan literasi baca tulis bagi peserta didik? Yang ketiga, pertanyaan lebih jauh, seberapa pengaruhkah kemampuan literasi baca tulis terhadap masa depan suatu bangsa? Jadi, memang kalimat retoris itu ditujukan hanya sebagai basa-basi istilahnya ya. Jadi tidak membutuhkan jawaban, seperti itu anak-anak. Nah, di kebahasaan yang terakhir yaitu penggunaan konjungsi kausalitas dan juga konsekuensi. Penggunaan konjungsi kausalitas dan konsekuensi seperti sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, dan juga hingga. Contoh, asam lambung naik dan asid reflux bisa terjadi kapan saja dan rasa tidak nyaman di ulu hati hingga tenggorokan. Kausalitas, hubungan sebab akibat dan konsekuensi dampak yang ditimbulkan. Ya, kemudian contoh yang kedua, hal ini karena berkaitan, nah berarti berakibat atau penyebabnya berkaitan dengan kultur lisan yang lebih dominan daripada baca tulis dalam lingkungan peserta didik. Jadi, konjungsi hingga dan konjungsi karena itu merupakan konjungsi kausalitas dan juga konjungsi konsekuensi. Begitu anak-anakku sekalian. Bagaimana? Sudah paham materi tentang artikel? Tentu kalian paham ya. Tetap semangat anak-anakku sekalian. Bagaimana anak-anakku sekalian? Sudah paham ya? Terima kasih telah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.